Man City lempar tawaran baru untuk Matheus Nunes. Manchester City nampaknya belum mau menyerah dalam perburuan Matheus Nunes. The Citizens dilaporkan kembali mengajukan tawaran untuk boyong playmaker Wolverhampton tersebut. Jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023, City getol berburu playmaker baru. Mereka butuh sosok yang bisa menggantikan Kevin De Bruyne, di mana sang gelandang harus absen cukup lama akibat cedera. Nama Matheus Nunes sempat ramai dikaitkan dengan City pada pekan lalu. Namun juara bertahan EPL itu dilaporkan sempat menarik diri karena harganya yang terlalu mahal. Fabrizio Romano menuturkan bahwa City ternyata belum menyerah untuk transfer Nunes. Mereka mulai kembali operasi perekrutan sang pemain. Romano melaporkan bahwa City baru-baru ini melepaskan tawaran baru untuk mengamankan jasa Nunes. Mereka telah menaikkan nilai tawaran mereka untuk sang gelandang. Mereka kini mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro ke meja Wolverhampton. City cukup percaya diri bahwa tawaran baru mereka ini akan diterima Wolves, sehingga Nunes bisa bergabung dengan tim mereka. Romano juga melaporkan bahwa City sebenarnya sudah satu kaki di depan untuk mengamankan jasa Nunes. City ternyata diam-diam intens komunikasi dengan sang gelandang. Mereka dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang gelandang agar dia pindah ke Etihad Stadium. Jadi, jika City berhasil mencapai kesepakatan dengan Wolves, maka Nunes bisa bergabung dengan The Citizens. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people. Man City catat 3 kemenangan beruntun, begini komentar Rodri. Gelandang Manchester City, Rodri mengomentari terkait keberhasilan timnya mencatatkan 3 kemenangan secara beruntun di awal musim ini. Manchester City kembali meraih hasil yang sangat memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan ketiga Premier League. Pasalnya saat mereka tandang ke markas Sheffield United di Bramall Lane, Minggu 27 Agustus 2023, The Citizens meraih kemenangan dengan skor 2-1. Pada laga tersebut, City membuka keunggulan di menit ke-63 melalui gol yang dicetak oleh Erling Haaland. The Blues berhasil menyamakan kedudukan di menit 85 usai Jayden Barkley membobol gawang Ederson Moraes. Untungnya 3 menit berselang Rodri mencetak gol kemenangan bagi sang juara bertahan Liga Primer. Keberhasilan menaklukkan Sheffield membuat Man City saat ini telah mencatatkan 3 kemenangan secara beruntun dari 3 pertandingan pembuka mereka di Liga Primer. Bukan hanya itu, dengan koleksi 9 poin membuat Man City saat ini berada di puncak klasemen. Menanggapi hal tersebut, Rodri mengaku bahagia karena City mampu menjaga konsistensi mereka di awal musim ini. Lebih lanjut, pemain asal Spanyol itu juga mengomentari terkait keberhasilan dirinya mencetak gol kemenangan ke gawang The Blades. Ini adalah awal yang baik. Setelah kalah di satu final dan menang di final lainnya, tim ini hebat. Ritmenya cukup bagus. 3 pertandingan, 3 kemenangan, kami harus terus melaju. Sejujurnya saya hanya menganalisa sedikit tentang mereka karena mereka bermain begitu dalam dan banyak perhatian pada para penyerang dan pemain sayap. Namun tidak terlalu memperhatikan gelandang. Saya menembak 6 atau 7 kali dan saya mengantisipasi 1 tembakan dan menyelesaikannya. Saya sangat bahagia karena saya mengatakan di awal musim bahwa saya ingin mencetak lebih banyak gol. Better days seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the Rodri bicara soal kegagalan penalti Haaland versus Sheffield United. Enggak apa-apa, toh bikin gol juga. Manchester City mencatat kemenangan di markas Sheffield United pada pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024. Bertandang ke Bramall Lane, The Citizens menang tipis 2-1 Minggu 27 Agustus 2023. Laga ini diwarnai dengan kegagalan eksekusi penalti Erling Haaland di babak pertama. Eksekusi pencetak gol terbanyak Man City musim lalu itu hanya menghantam tiang gawang. Beruntung Haaland mencetak gol pada menit ke-63 menyambut umpan Jack Grealish. Sheffield United menyamakan skor melalui Bogle pada menit ke-85. Namun Rodri mengunci kemenangan The Citizens pada menit ke-88.
Rodri berbicara mengenai hasil dan juga permainan timnya di markas Sheffield United. Pemain asal Spanyol itu juga mengomentari performa Erling Haaland. Haaland kembali mencetak gol setelah paceklik dalam 2 laga terakhir. Pemain asal Norwegia itu terakhir kali bikin 2 gol ke gawang Burnley pada pekan pertama Liga Inggris musim ini. Sementara mengenai kegagalan eksekusi penalti yang diambil Haaland, Rodri menilai hal wajar terjadi. Karena meski demikian, Haaland tetap menjadi predator di kotak penalti lawan. Saya pikir Haaland hebat dalam artian dia tidak pernah kehilangan muka. Kadang-kadang saya berbicara kepadanya untuk tidak terjatuh, karena itu bisa membuat frustasi dikelilingi oleh begitu banyak pemain. Tentu saja mereka menangkapnya, mereka sering menjaganya. Kemudian dia gagal mengeksekusi penalti dan dia tidak terbiasa melakukannya. Pada akhirnya dia mencetak gol. Dia menentukan. Inilah yang dilakukan para pemain top. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 there will be a time. Here we go. Barcelona amankan jasa Joao Cancelo dari Manchester City. Spekulasi masa depan Joao Cancelo akhirnya menemui titik terang. Sang bek dilaporkan akan segera meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Barcelona. Sejak musim lalu, Cancelo memang dilaporkan ingin cabut dari City. Ia berselisih paham dengan Pep Guardiola sehingga ia tidak mau melanjutkan karirnya di Etihad Stadium. Bek timnas Portugal itu ramai dikabarkan akan bergabung dengan Barcelona di musim panas ini. Namun Las Azulgrana mengalami kesulitan untuk merekrut sang bek. Fabrizio Romano melaporkan bahwa transfer Cancelo ke Barcelona itu akhirnya jadi kenyataan. Las Azulgrana dilaporkan sedikit lagi akan menuntaskan transfer ini. Menurut laporan Romano, Manchester City dan Barcelona akhirnya berhasil mencapai kata sepakat terkait transfer Cancelo. Sang bek akan bergabung dengan Barcelona dengan status pemain pinjaman. Ia akan dipinjam dari skuad The Citizens untuk 1 tahun ke depan. Barcelona juga akan mendapatkan opsi pembelian permanen untuk sang bek di akhir masa peminjamannya di Camp Nou. Romano juga melaporkan bahwa Cancelo akan bertolak ke Barcelona pada hari Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam waktu setempat. Keesokan harinya, ia akan langsung menjalani tes medis di Barcelona. Lalu ia akan melakukan penandatanganan kontrak. Jadi jika tidak ada kendala, paling cepat 24 jam ke depan Cancelo sudah diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona. Cancelo sendiri akan jadi rekrutan keempat Barcelona di musim panas ini. I disappear. No matter how much that I scream, nobody hears.